Kenapa Apple nggak bikin PC gaming? Well, Apple mendesain produk-produk yang seperti ini. Sedangkan PC gamer suka dengan tampilan yang seperti ini. Ramasok. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Apple dan gaming sepertinya tidak akan pernah berada di dalam satu kalimat yang sama. Tentu aja konteks gaming di sini adalah hardcore gaming ya. Bukan gaming ngelemparin burung-burung marah ke babi. No, beneran gaming. Pamer setting ultra, bangga-banggain ratusan FPS, dan ikutan euforia saat Steam sale. Itu baru gaming. Apple jelas absen dari keriaan-keriaan, atau lebih tepatnya kenoraan hal-hal tersebut karena nggak bikin produk yang menyasar gamer-gamer tersebut. Pertanyaan besarnya, kenapa? Gaming kan salah satu market terbesar, apakah Apple udah nggak doyan duit sehingga melewatkan kesempatan emas ini? Kita akan bahas dan berdiskusi di video kali ini. Oh ya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang nggak melulu soal unboxing, impresi pertama atau review, namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Seperti di video kali ini kita akan bahas strategi pintar apa licik ya? Ya pintar sih. Bagaimana Apple bisa menyentuh market gaming tanpa harus membuat produk khusus untuk gaming. Dan gue akan elaborate dengan penjelasan yang mudah dan santai aja seperti halnya video-video lain di channel ini. So, gak usah tunggu lama-lama lagi. Mari kita mulai kuliah brand strategy kali ini. Walaupun kelihatannya bercanda, tapi ilustrasi yang gue berikan di awal video tidak sepenuhnya salah. Dan kesimpulan yang bisa kita tarik adalah visinya Apple tidak sesuai dengan apa yang diinginkan market gaming. Mari kita elaborate lebih lanjut. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang Apple inginkan dan tidak inginkan sebagai company. Dan hal ini menjadikan Apple sebagai brand yang sukses. Apple menginginkan dua hal terkait dengan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Pertama, Apple ingin kontrol penuh terhadap produk-produk yang mereka jual. Gue udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Bagaimana Apple adalah product-centric company, bukan customer-centric company. Ya, kalianlah konsumen yang ikut kita, bukan sebaliknya. Saat konsumen membeli produk Apple, kalian mungkin akan mendapatkan dan memakai produk yang terbaik yang bisa membantu hidup kalian. Tapi kontrol akan tetap ada di tangan Apple. Mau naikin performa dengan cara overclock atau oprek. Oh, tidak bisa. Ya bisa sih, caranya beli produk Apple yang lainnya dengan specs yang lebih tinggi. Dan ini nyambung dengan hal kedua tentang apa yang Apple inginkan sebagai company. Apalagi kalau bukan duit. Apple selalu pengen duit kita. Yang ada di pikiran mereka cuma gimana caranya gue bisa bikin konsumen mengeluarkan duit lebih banyak lagi. iPhone kok storage-nya cuma 64 GB? Nggak cukup. Ntar foto-foto selfie gue yang banyak itu ditaruh di mana? And Apple would be like, eits tenang, kan kamu bisa pilih iPhone dengan storage 128 GB atau 256 GB, ya kan? Atau kalau mau murah, simpan di iCloud aja. Next thing you know, duit kalian kepotong 15.000 setiap bulan. Hanya karena iPhone nggak mau naruh slot external storage di device-nya. Mungkin kata Apple, ya ada kesempatan buat morotin duit konsumen kok disia-siakan. Terus diikutin pula dengan brand-brand lain. Ada. Jadi ya, itu yang Apple inginkan. Kontrol dan uang. Dan Apple mau full control agar bisa dapat lebih banyak uang. Untung produknya bagus-bagus. Itu yang Apple mau. Apa yang Apple nggak mau? Kustomisasi. Konsumen nggak bisa pilih graphic card yang performanya lebih cepat. Atau nambah hard drive saat storage kita udah nipis. Kustomisasi bertolak belakang dengan apa yang Apple inginkan. Kustomisasi berarti memberikan kontrol kepada konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nope, Apple don't want that. Kustomisasi berarti memungkinkan konsumen meracik mesin yang value for money sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, less money buat Apple. Nope, Apple don't want that. Dan market PC gamer sangat bertentangan dengan apa yang Apple lakukan. Apa yang diinginkan market PC gamer? Control dan kustomisasi atas mesin gaming mereka. Buat mereka desain-desain Apple yang minimalis is damn boring. No, kita mau meracik mesin dengan spek yang tinggi, dengan GPU yang langka di pasaran, dan akan kita hias dengan tabung berisi air warna-warni dan lampu yang kelap-kelip untuk nanti kita pamerkan di sosial media atau forum-forum PC, tentu aja dengan hashtag kebanggaan yaitu PC Master Race. So jadi kenapa Apple tidak pernah melirik market PC gaming adalah karena untuk menuju arah sana, Apple harus melakukan hal-hal yang gak Apple banget.
Tapi apakah Apple bisa untuk membuatnya? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Bahkan Apple juga pernah bikin konsol gaming yang namanya Pippin. Dan tentu aja itu berakhir dengan gagal total. Buat Apple ini melawan filosofi mereka sendiri dalam menciptakan produk dan ditambah dengan harus berkompetisi dengan raksasa seperti Windows. Nope, resikonya terlalu besar. Berarti Apple melewatkan industri gaming nih. Eits, ingat apa yang Apple inginkan nomor 2? Duit. Apple doyan duit. Dan valuasi market gaming di tahun 2021 itu sebesar 175 miliar dolar Amerika dan diperkirakan mencapai 314 miliar dolar Amerika. Mustahil mereka melewatkan peluang ini. Caranya gimana? Logikanya, ya bikin produk khusus untuk gaming dong. Buat menjangkau market besar tersebut. Sony bikin PS, Microsoft bikin Xbox, Nintendo nggak usah disebut lah ya, memang udah rajanya itu. Itu yang berhasil, yang gagal juga banyak. Ingat Google Stadia? No? Oke. Dan yang gila adalah fakta ini, dengerin. Apple adalah perusahaan gaming terbesar keempat. Yes, kalian nggak salah dengar. Apple, perusahaan gaming terbesar keempat tanpa punya produk gaming. Gimana caranya? Well, Apple seolah-olah bilang, kita mah beda. Untuk menguasai gaming market, kita nggak perlu bikin produk gaming karena kita udah punya mesin gaming paling powerful, namanya iPhone. Yes, ini adalah strategi Apple menguasai gaming market, mobile games. Kalian tahu berapa revenue Apple dari iOS gaming di tahun 2020? 47,6 miliar dolar. Menurut gue keberhasilan ini adalah gabungan antara kejelian membaca tren dan didukung dengan pengembangan produk yang tepat. Apple paham betul masa depan gaming terletak di mobile. Dan menurut gue faktornya adalah karena gaming jadi bisa diakses oleh lebih banyak orang. Jangan salah, non-mobile gaming seperti PC atau konsol mungkin bisa memberikan experience yang maksimal dari segi grafik, gameplay, dan lain-lain. Tapi jadinya malah eksklusif. Gak semua orang mau niat duduk di depan TV atau monitor PC buat gaming. Gak semua orang mau menghabiskan waktu berjam-jam buat ngikutin story sebuah game. Gak semua orang peduli FPS atau grafik ultra. Kebanyakan dari kita hanya ingin melepas penat, keluar dari realita, dan merasakan kontrol yang ada di tangan kita dengan mekanika gameplay yang sederhana. Kita ingin bermain game, tapi terlalu serius untuk disebut gamer. Intinya Apple mengerti bahwa mobile gaming lebih approachable buat market yang lebih besar. Dan bigger market means bigger money. Sedikit data aja, revenue dari market mobile game di seluruh dunia mencapai 90,7 miliar dolar di tahun 2021 dengan persentase sebesar 52% dari total, lebih dari separuhnya. Gila. Dan iPhone, App Store, dan developer adalah trisula strategi Apple untuk mencaplok market tersebut. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Apple nggak perlu bikin konsol atau komputer baru untuk menarik segmen gaming. iPhone udah cukup. Dan faktornya bukan semata hardware yang super powerful, tapi kolaborasi antara hardware mumpuni yang berjalan pada software yang teroptimisasi. Dan ini adalah buah dari kontrol penuh Apple terhadap produk-produknya. Hasilnya apa? Developer pun lebih senang bikin games buat Apple, lebih menguntungkan, hasilnya mungkin lebih optimal karena perangkat iOS nggak sebanyak Android. Saat para developer game tertarik, library game pun bertambah banyak dan inilah yang menarik minat konsumen. Belum lagi model bisnis subscription seperti Apple Arcade yang bukan cuma menguntungkan konsumen tapi juga menambah recurring revenue dari Apple. Kesimpulan dari video ini apa? Well, menurut gue berkaca dari yang selama ini Apple lakukan adalah kita nggak harus ikut arus untuk menjadi pemenang atau setidaknya diperhitungkan. Cari solusi terbaik dengan cara melihat satu langkah ke depan dan memanfaatkan apa yang kita punya. Apple mau mengambil market gaming, nggak perlu bikin konsol gaming. Cukup memaksimalkan iPhone agar konsumen mau main game di iPhone. Apple mau mengambil market kamera, nggak perlu bikin produk kamera. Cukup memaksimalkan iPhone agar konsumen punya kamera yang bagus dan pede pakai hashtag shot on iPhone. Oke guys, gitu ya video kali ini. Gimana menurut kalian dengan tipe-tipe video seperti ini? Seperti video-video lainnya di channel ini, tema video gue adalah sesuatu yang berawal dari pertanyaan-pertanyaan gue, lalu gue coba jawab dengan teori, asumsi, opini, serta data-data yang ada. Menurut gue ini bisa jadi approach baru dalam membuat sebuah video. Apakah kalian suka dengan tipe-tipe video seperti ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian ada pertanyaan yang memancing keingintahuan kalian, tulis juga di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ide video gue selanjutnya. Pertanyaan untuk video kali ini adalah, kalian yang pakai iOS, iPadOS, atau macOS, kalian main game atau enggak? Kalau iya, main game apa? Gue tunggu jawaban kalian di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.